Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kandang Kambing Portable. Hari ini saya dengan Aji, salah satu pemilik dari usaha peternakan 72 Alfat Farm Yogyakarta. 72 Alfat Farm adalah peternakan yang berdiri atau berlokasi di tengah kota Yogyakarta, detailnya di Jalan Nitikan Baru nomor 11B Yogyakarta. Peternakan ini sudah berdiri dari sekitar 1,5 tahun yang lalu, belum cukup lama, tepatnya di bulan Januari 2020. Saya bersama rekan saya mendirikan peternakan ini. Rekan saya bernama Mas Ulin. Nanti akan ada kesempatan sharing juga dari Mas Ulin selain dari saya mengenai detail dari peternakan kami 72 Alfat Farm Yogyakarta. 72 Alfat Farm Yogyakarta saat berdiri di bulan Januari tahun 2020 itu merupakan penggabungan dari dua peternakan atau dua farm, yaitu saya dari 72 Farm dan milik dari Mas Ulin yaitu Alfat Farm, lalu bergabung menjadi 72 Alfat Farm. Di sini ada poin menarik di mana ada penggabungan usaha. Kita ketahui istilah merger itu biasa kita dengar di dunia perbankan ya. Bank A bergabung dengan Bank B menjadi Bank C. Nah, di dunia peternakan juga bisa seperti itu. Itu menunjukkan bahwa peternakan ini adalah bisnis yang cukup strategis dan bisnis yang bukan sembarang bisnis memelihara hewan atau memelihara ternak sudah seperti itu. Tapi ada seluk-beluk bisnis yang bisa kita perdalami lebih lanjut mengenai usaha ini menjadi sebuah profit, menjadi hidup dan menghidupi. Sebelum saya bercerita dan Mas Uli nanti bercerita lebih lanjut, lebih detail mengenai usaha kami, saya ingin bercerita sedikit tentang sejarah berdirinya 72 Alfat Farm ini. 72 Alfat Farm ini berdiri dari dua farm yang bergabung. Merger. Jadi kita ketahui istilah merger itu sering sekali kita dengar dalam usaha perbankan. Bank A bergabung dengan Bank B, merger menjadi sebuah Bank C. Usaha peternakan juga bisa demikian. Usaha peternakan tidak hanya seperti memelihara binatang atau hewan lalu dijual kembali, tidak. Ada seluk-beluk bisnis yang bisa kita perdalam lagi, yang bisa kita kembangkan sehingga ini menjadi sebuah bisnis yang prospektif. Nah, 72. Apa itu 72? Tadi di awal saya jelaskan bahwa peternakan ini lokasinya ada di Jalan Nitikan Baru nomor 11B. Tapi kenapa namanya 72 Alfat? 72 itu adalah singkatan dari menuju dunia akhirat. Jadi kami berharap usaha kami ini memiliki tujuan dunia akhirat untuk dunia kami beserta karyawan di sini, dan akhirat insya Allah juga akan terpenuhi. Alfat yang utama, dan inilah yang keutamaan dari sebuah usaha kami. Itu arti nama dari 72 Alfat Farm. Peternakan kami atau usaha kami juga memiliki visi dan misi yang kami selaraskan dengan nama kami menuju dunia akhirat, dan itu yang utama. Kami memiliki visi misi yaitu usaha kami supaya terus hidup dan menghidupi. Menghidupi siapa? Menghidupi seluruh stakeholder yang terlibat dalam usaha ini. Saya, Mas Ulin sebagai pemilik, para karyawan yang bekerja di sini, serta pelanggan kami, supplier kami, semoga semuanya ini akan terus hidup dan menghidupi. Kenapa visi misi ini penting? Bahwa sebuah peternakan kami 72 Alfat Farm dan peternakan lainnya juga harus tetap hidup dan menghidupi. Karena sekarang peternakan, saya coba bertanya sedikit kepada penonton di sini. Ada nggak anak SMA atau anak SMP atau banyakkah anak SMA atau anak SMP hari ini yang bercita-cita memiliki usaha peternakan? Kalau tebakan saya, ini cuma hanya tebakan ya, sebagai ya tebak-tebak berhadiah, mungkin tidak terlalu banyak yang bercita-cita atau minimal kepengen. Saya kepingin punya peternakan, saya kepingin usaha peternakan. Itu mungkin tidak terlalu banyak. Apakah itu hal yang biasa atau hal yang harus kita anggap wajar? Menurut saya dan teman-teman di sini itu tidak. Kenapa? Karena peternakan itu, khususnya peternakan domba, peternakan pedaging itu adalah salah satu usaha yang termasuk dalam kebutuhan pokok kita. 3 kebutuhan pokok: sandang, pangan, dan pakan. Dan salah satunya pakan. Peternakan domba ini termasuk sebagai usaha dalam usaha pakan. Bayangkan,
suatu hari nanti apabila Indonesia atau ya Indonesia lah tidak cukup kebutuhan pangan kita, bagaimana? Apakah kita harus impor daging domba, impor daging sapi, mayoritas impor? Kan tidak kepengen seperti itu kan. Itu dia kenapa saya berharap, kami di sini semua berharap bahwa usaha kami dan usaha peternakan lainnya, teman-teman kami di luar sana itu juga terus hidup dan menghidupi. Baik, sekilas tentang 72 Alphard Farm. Kami memiliki usaha peternakan domba di sini, khusus domba. Kami menyediakan usaha dari penggemukan, pembibitan atau yang biasa disebut breeding, lalu juga usaha penyembelihan juga kami sediakan. Penyembelihan untuk apa? Untuk harian, seperti kami mensuplai warung-warung sate yang ada di sekitaran kandang kami, di sekitaran Yogyakarta. Lalu usaha seperti akikoh harian, itu juga kami juga menerima usaha tersebut. Lalu kita ketahui sebentar lagi kita akan mendekati masa Idul Adha. Nah, di situ kami juga berkecimpung dalam usaha tersebut, penyediaan hewan kurban seperti itu. Nah, sekilas di belakang adalah bentuk kandang kami, tidak terlalu besar namun juga cukup untuk kami menjalankan usaha peternakan ini, karena yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kami berdiri di bulan Januari tahun 2020. Kita ketahui Januari 2020 itu adalah 2 bulan sebelum kita terimbas atau pandemi ini mulai bergulir di Indonesia. Apakah itu menjadi hambatan sebuah kami? Tentu saja, semua industri menjadi terimbas karena adanya pandemi ini. Lalu bagaimana kami menyikapinya? Nah, yang namanya dalam resiko dalam berusaha itu ya sekarang ini pandemi. Namun kalau kita hanya terpaku dalam satu resiko saja, kita tidak mungkin berjalan. Kita harus identifikasi semua resiko yang ada di dalam usaha peternakan ini. Dalam rentang waktu 1,5 tahun 72 Alphard Farm ini berjalan, kami menemukan ada 1-2 hal resiko yang ada di dalam usaha peternakan ini. Salah satunya, iya betul, pandemi. Pandemi ini kita harus sedikit menyesuaikan ritme operasional harian kami seperti apa, stok daging kami seperti apa, stok hidup kami seperti apa, itu kita menyesuaikan. Lalu bagaimana dengan resiko yang lain? Nah, ini catatan buat teman-teman juga. Ya, resiko pasti ada. Resiko itu rumusnya adalah tidak mungkin dihilangkan 0%. Risiko 0 itu tidak mungkin. Di semua usaha pasti resiko itu pasti ada. Gampangnya kalau di dalam usaha peternakan ini, resiko yang paling kelihatan adalah resiko mengenai resiko kematian ternak kami. Itu salah satunya. Lalu resiko limbah, polusi udara itu ada. Karena apalagi kita berada di tengah kota seperti ini, di Jalan Nitikan Baru nomor 11B. Kalau kita lihat di Google Map, lokasi ini merupakan lokasi perumahan yang cukup padat, tapi di tengah-tengahnya ada peternakan. Resikonya apa? Tadi, resiko mengenai polusi udara seperti itu. Tapi balik lagi, resiko tidak mungkin bisa dihilangkan. Di sini kami berusaha mengelola resiko itu. Resiko itu kita manage seminimal mungkin supaya tidak berimbas baik ke usaha kami maupun ke lingkungan sekitar. Sebelum saya alihkan cerita saya kepada rekan saya Mas Ulin, saya ingin kembali mengajak generasi muda, generasi penerus, umur SMP, SMA, ayo mulai punya mimpi, mulai punya keinginan untuk memiliki usaha yang kembali ke zaman biyen, kembali ke zaman dulu, yaitu peternakan. Nggak mesti peternakan domba, peternakan apapun itu, atau misal pertanian, atau misalnya apapun itulah yang kita mewarisi warisan leluhur kita zaman dahulu. Kita negeri agraris, di mana kekuatan pangan adalah kekuatan inti dari negara ini. Jangan sampai bahan pakan kita itu diimpor. Kita sering masuk supermarket, sosis impor, daging impor. Ayo kita mulai merintis lagi usaha-usaha seperti ini. Jangan takut, jangan jijik, karena usaha peternakan terkenal bau, terkenal kotor. Semuanya ada resikonya. Balik lagi ke masalah resiko. Di sini kita sebagai pemilik atau owner atau sebagai manajer, apapun sebutannya, justru itu kita diminta untuk memanage resiko itu. Karena pada dasarnya semua usaha
itu pasti menguntungkan selama resikonya berhasil kita manage. Akhir kata, saya Aji dari 72 Alfat Farm kembali mengajak kaum muda, kaum penerus bangsa ini untuk beternak, untuk menguatkan kekuatan pangan Indonesia kembali, supaya kita meminimalisir angka impor bahan pangan. Kita ternak sendiri, kita konsumsi sendiri, untuk apa? Untuk jaya Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.